Ini adalah acara ulang tahun Desa Tibubenang yang ke-24. Desa ini 24 tahun silam masih menjadi satu wilayah dengan Desa Canggu dikarenakan sebuah kebijakan otonomi daerah dan pemekaran wilayah, maka dipecahlah Desa Canggu menjadi dua wilayah. Yang pertama Desa Canggu itu sendiri, dan kemudian wilayah kedua adalah Desa Tibubenang. Desa yang terdiri dari 12 banjar atau dusun ini memiliki setidaknya 12.000 penduduk. Sekitar 6.000 jiwa adalah pendatang yang bekerja mencari penghidupan di Desa Tibubenang, juga para wisatawan baik turis domestik maupun turis asing yang berasal dari berbagai negara di dunia ini, yang mana didominasi oleh turis dari Australia dan negara-negara di Eropa. Maka tak heran jika Desa Tibubenang, meskipun desa yang masih berusia muda, namun termasuk dalam jajaran desa di Kabupaten Badung dengan income desa yang besar. Di samping memiliki pantai yang indah menawan, yang setiap hari selalu dipenuhi oleh wisatawan asing, yaitu Pantai Berawa, juga menjamurnya tempat-tempat usaha di wilayah ini. Mulai dari pedagang kaki lima dengan aneka rupa dagangan yang mayoritas berjualan makanan, yang banyak tersebar di beberapa titik, warung-warung makan, juga kafe, bar, restoran, diskotik, pusat-pusat perbelanjaan modern dan tradisional, hotel, villa, kontrakan, dan juga model penginapan lainnya. Juga tempat penyewaan jasa dan barang, layanan kesehatan, apotik, dan tempat usaha lainnya yang menjamur, seakan tak ada sejengkal pun tanah di desa ini yang nganggur, kecuali didirikan menjadi tempat tinggal dan tempat usaha. Makanya tak heran jika dalam setiap tahunnya, desa ini mampu menyelenggarakan hari ulang tahunnya secara meriah selama berminggu-minggu lamanya dengan anggaran biaya tak sedikit mencapai puluhan juta rupiah. Selain menyelenggarakan parade seni dan budaya dan basar, juga menyelenggarakan Porsenides dengan menyelenggarakan perlombaan dan pertandingan olahraga, baik antar individu maupun antar banjar. Itulah keunggulan suatu daerah dengan sumber daya alamnya yang menawan, juga didukung oleh sumber daya manusianya yang punya keinginan untuk maju. Juga dukungan penuh dari segenap aparatur pemerintahan setempat dengan memberikan ruang dan waktu bagi warganya untuk berkreativitas. Sehingga menjadi lengkaplah. Bak gayung bersambut, atau dengan pepatah lain, bertemulah panci dan tutupnya, saling melengkapi satu sama lain yang tak lain adalah satu kesatuan dengan bentuk berbeda namun satu tujuan. Tetapi akan lain ceritanya jika dalam suatu tatanan masyarakat di mana antara pemimpin dan rakyatnya sudah tak sirama lagi, akan timbul banyak ketimpangan. Masing-masing pihak sudah tak bisa lagi menjalankan perannya, mana hak dan kewajiban, apa itu norma dan aturan. Sehingga yang terjadi adalah sebuah kepentingan pribadi yang diunggulkan. Sebagus apapun sumber daya alam yang tersedia, juga sehebat apapun teknologi dan sumber daya manusia yang tersedia, jika sudah tidak ada lagi korelasi, maka yang terjadi adalah kemunduran, bukan kemajuan, bahkan kehancuran. Dengan semangat menggali, mempelajari, dan menampilkan potensi dari daerah yang dimilikinya, serta kemudian memberi edukasi dan pelestarian semua aset yang dimilikinya oleh semua pihak, maka akan hiduplah daerah itu. Denyut-denyut pergerakan dari sebuah sistem akan dirasakan dan dinikmati oleh semua orang, bukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang, lebih-lebih hanya menjadi sorga bagi seseorang. Budaya sebagai cerminan dari suatu masyarakat tentunya mengandung pesan-pesan moral dan penuh nilai-nilai peradaban. Tentunya nilai-nilai kebaikan dan kebajikan itulah yang menjadi akar dari peradaban itu sendiri. Apalagi sebuah karya seni tentu ingin menyampaikan pesan-pesan moral selain sebagai tontonan atau pertunjukan yang ingin dinikmati. Seni tari merupakan salah satu budaya yang dihasilkan dari pemikiran dan interaksi antar manusia, selain menyuguhkan keindahan dari lenggak-lenggok badan, namun juga makna dari setiap gerakan. Di antara tarian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke adalah tari Bali. Tarian ini memiliki keunikan karena tidak selalu bergantung pada alur cerita. Kecantikan tari Bali tampak pada gerakan-gerakan yang abstrak dan indah.
Tari-tari Bali yang paling terkenal antara lain tari pendet, tari gambuh, baris, kecak, sanghyang, dan juga tari legong. Dari ragam tarian tersebut, tari pendet masuk dari genre dari tari wali. Tarian ini tergolong yang tertua di Bali yang sudah ada sejak tahun 1950. UNESCO mengakui 3 genre tarian tradisional di Bali sebagai warisan budaya non-benda setelah diusulkan sejak tahun 2011. Di dalam konvensi tersebut yang diusulkan ada 3 bagian penting antara lain wali yaitu tari sakral, bebali yaitu tarian upacara, dan bali-balihan atau tarian untuk tujuan hiburan. Dengan disahkannya tarian tersebut oleh UNESCO dalam konvensi kita antar pemerintah untuk perlindungan warisan budaya tak benda pada 29 November hingga 4 Desember tahun 2015 di Windhoek, Namibia. Dalam gerakan dan iringan tari, ada musik pengiring yang khas. Irama musik yang ada dihasilkan dari tabuhan gamelan atau disebut juga gong kebiar. Demi mendapat performa yang maksimal, para penari juga didandani dengan riasan wajah yang menarik. Mereka menggunakan anting, hiasan bunga yang terdiri dari bunga kamboja yang disematkan di telinga kanan serta bunga mawar di tengah kepala. Tidak hanya itu, mereka juga mengenakan bunga semanggi di telinga kiri dan bunga sandat di belakang bunga mawar dan juga bunga kamboja. Kemudian, para penari juga menggunakan hiasan pusung gonjar. Awal mula tarian pendet muncul adalah sebagai tarian sesembahan yang dilakukan ketika sembahyang di pura. Tarian ini ditujukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa di bumi. Tari pendet adalah hasil dari gubahan maestro tari dari Bali yang bernama Iwayan Rindi. Adapun fungsi dari musik pengiring adalah sebagai pengatur tempo dan ritme para penari. Saat gong kebiar dimainkan secara cepat ataupun lambat, maka gerakan para penari akan menyesuaikan dengan irama musiknya. Dalam setiap pementasan, para penari pendet menggunakan pakaian adat Bali yang terdiri dari rapih hijau yang bermotif kerakyat. Kemudian, mereka juga menggunakan kemben berwarna merah bermotif emas, selendang merah yang diikatkan di pinggang, dan angkin kuning bermotif tumpeng. Apabila ditelisik lebih dalam, gerakan tari pendet diambil dari pakem-pakem gerakan tari pendet dewa atau tari pendet asli yang dilakukan untuk persembahan tanpa menghilangkan wilayah ligi, sakral, dan keindahan tari ini. Iwayan beserta temannya bernama Ni Ketut Teneng berhasil memasukkan suatu unsur tarian pendet dewa ke dalam tari pendet yang populer hingga saat ini. Secara umum, tari Bali memiliki ritme gerakan berbeda-beda sesuai jenis tarian. Dalam perkembangan tarian tradisional ini, Pulau Dewata memiliki grafik perkembangan cukup bagus. Gerak tari pada umumnya mengikuti irama gamelan pengiringnya, sehingga sang penari harus paham betul gerakan tari. Bali, dengan ribuan putranya, acap kali melakukan persembahan ke hadapan Tuhan dengan menyertakan tari-tarian, selain dengan estetika tinggi, juga bersifat sakral yang menjadi bagian dari sebuah upacara agama bagi umat Hindu. Hubungan tari dan upacara keagamaan di Bali memang sangat erat, sehingga sanggup membuat perkembangan seni tari di Pulau Dewata ini cukup bagus. Bali sebagai destinasi wisata, tentunya budaya seni terutama seni tari tersebut menjadi komoditi yang cukup menarik bagi wisatawan untuk dinikmati, sehingga perkembangan pariwisata cukup mendongkrak perkembangan seni tersebut. Dalam perkembangannya sering dipentaskan untuk menjadi tari Bali sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakatnya. Sejak zaman primitif, pra-Hindu, feodal hingga kini, tari Bali terus dikembangkan dengan ide-ide para seniman penciptanya, tetapi ia betul-betul hadir dan menjadi suatu kebutuhan di dalam roda kehidupan. Ia hadir dalam lintasan sejarah dan dalam bentuk komunitasnya yang unik dan khas. Corak tari Bali memang unik, perpaduan antara kepercayaan masyarakatnya, Hinduisme, Buddhisme, dan unsur-unsur budaya luar, membuat tari Bali mempunyai corak khas dan mengundang para sejarawan untuk meneliti, serta menawarkan panorama estetis bagi wisatawan.
Seperti itu juga yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tibubenang dan seluruh warganya dalam menggali, mempelajari, melestarikan budaya dan tari, kemudian menyuguhkan kepada kita para penikmat seni dalam setiap momen hari ulang tahun Desa Tibubenang juga dalam kesempatan yang lainnya. Tak lain dan tak bukan, tujuan diadakannya pentas budaya dan seni ini adalah memupuk kesadaran yang tinggi kepada generasi muda sebagai pewaris agar mencintai, memiliki, dan mau melestarikan budaya sendiri agar tak tergerus oleh budaya asing yang bertolak belakang dengan kepribadian sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Bagaimana tanggapan sahabat semua tentang video ini? Silahkan isi kolom komentar. Salam Kuli Proyek Indonesia, bangga menjadi kuli, di setulus hati membangun negeri. Boom!